Assalamualaikum. Di sini saya akan mewakili kelompok ini untuk menjelaskan mengenai observasi, fokus grup, wawancara, dan teknik proyektif sebagai teknik pengumpulan data. Adapun konten yang akan dibahas yaitu yang pertama, jenis, kelebihan, dan kekurangan teknik observasi. Yang kedua, tujuan, perencanaan, dan pelaksanaan teknik fokus grup. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teknik wawancara. Dan yang keempat, 5 jenis teknik proyektif yang banyak digunakan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu teknik observasi. Teknik observasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap subjek yang menjadi kajian. Selanjutnya, observasi memiliki 4 jenis, yaitu langsung atau tidak langsung, tersembunyi atau terang-terangan, terstruktur atau tidak terstruktur, dan personal. Adapun kelebihan dari teknik observasi, yang pertama, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya subjek error, respon bias, penolakan untuk berpartisipasi, dan error yang disebabkan oleh pengamat. Yang kedua, biaya pelaksanaannya yang relatif rendah, dan yang ketiga, waktu pelaksanaannya yang relatif singkat. Namun, kekurangan dari teknik observasi sendiri yaitu yang pertama, menghasilkan data yang sulit untuk digeneralisir, yang kedua, hanya bisa dilakukan pada objek yang tidak banyak, kisaran 5 hingga 60 objek. Yang ketiga, sulit mengetahui penjelasan mengapa beberapa objek berperilaku tertentu. Teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu teknik fokus grup. Fokus grup merupakan suatu teknik diskusi kelompok kecil untuk membahas suatu topik yang dipimpin oleh seseorang yang terlatih. Biasanya teknik ini digunakan untuk riset kualitatif. Adapun tujuan dari teknik fokus grup, yaitu yang pertama, untuk mendefinisikan masalah pemasaran, yang kedua, untuk memahami hasil analisa kuantitatif, yang ketiga, untuk mengungkap kebutuhan, motivasi, dan sikap dari konsumen, dan yang keempat, untuk mengidentifikasi konstruk baru. Selanjutnya, dalam perencanaan fokus grup, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, partisipan. Partisipan harus mempunyai karakteristik yang sama. Yang kedua, ukuran grup, yang umumnya terdiri dari 6-12 partisipan dalam satu grup. Yang ketiga, insentif, yaitu bentuk penghargaan yang diberikan periset kepada partisipan atas waktu dan energi yang telah diluangkan. Yang keempat, jumlah fokus grup, yang akan sangat tergantung dari kompleksitas dan masalah yang akan diungkap. Dan yang kelima, lokasi yang digunakan ialah tempat dengan suasana pertemuan yang nyaman, aman, dan tenang. Lalu, terdapat 3 bagian dalam pelaksanaan fokus grup. Yang pertama, tahap awal, yaitu tahap pembukaan atau perkenalan terhadap isu yang akan dibahas. Yang kedua, sesi utama, yaitu sesi penggalian informasi. Dan yang ketiga, sesi penutup, yaitu ucapan terima kasih serta pemberian insentif. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan metode wawancara yang tidak terstruktur, secara langsung, dan bersifat pribadi, di mana peserta tunggal diwawancarai oleh pewawancara yang berpengalaman guna mengungkapkan sesuatu yang mendasari motivasi, keyakinan, sikap, dan perasaan mereka tentang suatu hal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara yaitu dapat menghilangkan faktor tekanan dari kelompok karena dilakukan dengan 4 mata antara pewawancara dan subjek. Proses wawancara menjadi fleksibel, pewawancara dapat mendeteksi bahasa tubuh untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh subjek, dan dapat memberikan fleksibilitas dalam hal lokasi dan waktu wawancara. Sedangkan kekurangan dari wawancara yaitu kualitas wawancara serta informasi yang bisa digali akan sangat dipengaruhi oleh pewawancara. Pewawancara yang tidak profesional berpotensi menimbulkan respon error, lalu memerlukan waktu yang panjang dan membutuhkan konsentrasi pewawancara, dan data kualitatif yang diperoleh melalui metode wawancara ini tidak mudah untuk diinterpretasikan. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu teknik proyektif. Teknik proyektif merupakan teknik di mana partisipan ditempatkan ke dalam aktivitas simulasi dengan harapan bahwa mereka akan mengungkapkan sesuatu tentang diri mereka sendiri yang mungkin tidak terungkap dengan pertanyaan langsung. Adapun 5 teknik proyektif yang banyak digunakan. Yang pertama, asosiasi kata, yaitu periset menyebutkan satu kata, lalu menanyakan kepada responden hal apa yang dipikirkan setelah mendengar kata tersebut. Yang kedua,
tes melengkapi kata, yaitu responden diberi kalimat yang tidak lengkap, kemudian mereka diminta untuk melengkapinya. Yang ketiga, kartun atau balon tes, yaitu responden diminta untuk melengkapi percakapan pada balon kosong yang disediakan. Yang keempat, teknik pihak ketiga, yaitu responden diminta untuk berpura-pura menjadi pihak ketiga dan diminta untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan jika dia dalam situasi tertentu. Dan yang kelima, uji gambar, yaitu periset memberikan suatu gambar kepada responden dan memintanya untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.